teman-teman, hari ini saya akan mengobrol dengan Mbak Ifni. Hari ini juga kami akan membahas tentang apa sih kias itu. Halo Mbak Ifni, apa kabar? Hai Mbak Intan, kabarku baik. Kamu gimana? Kabar saya juga alhamdulillah baik ya. Langsung aja ya Mbak Ifni, boleh dijelaskan nggak sih apa sih kias itu sebenarnya? Kias itu cara menentukan hukum untuk suatu masalah baru yang belum ada hukumnya di Al-Quran atau Sunnah, dengan menyamakan ke masalah yang sudah ada hukumnya. Oh, seperti itu ya. Mungkin bisa dicontohkan sih, contoh kias itu seperti apa? Contohnya kayak narkoba. Kan dulu di zaman Nabi nggak ada narkoba, adanya khamar. Karena mereka sama-sama memabukkan, jadi itu disebutnya haram. Oh, seperti itu ya. Jadi kayak di analogi hukum seperti itu. Ya, intinya mencari kesamaan alasan suatu hukum atau ilat. Kalau boleh tahu, apa sih ilat itu? Ilat adalah alasan kenapa suatu hukum itu dihukumi seperti itu. Misalnya kayak khamar, kenapa dia haram? Karena dia memabukkan. Nah, yang memabukkan itu yang namanya ilat. Kalau semisal ada benda lain yang juga memabukkan, apa juga itu hukumnya sama seperti khamar? Tepat sekali. Kalau boleh tahu, kias ini termasuk sumber hukum resmi atau bagaimana Mbak Ifni? Mungkin bisa dijelaskan? Kias itu sumber hukum resmi setelah Al-Quran dan Sunnah. Boleh dijelaskan siapa aja sih golongan yang boleh untuk memakai metode kias ini? Yang boleh menggunakan kias itu hanya orang-orang yang paham ilmu agama, khususnya orang-orang yang memahami usul fiqh. Mereka kan memahami tentang apa sih itu ilat. Berarti harus level tinggi ya? Iya, tetapi kita juga bisa kok belajar tipis-tipis. Boleh dijelaskan nggak sih kenapa sih kias itu penting bagi sumber hukum Islam? Karena zaman kan berubah terus ya, jadi masalah juga terus muncul. Dan kias itu membantu hukum Islam menjadi tetap relevan. Oh, berarti kias itu termasuk relevan dalam sumber hukum Islam ya? Saya kira di sumber hukum Islam itu yang relevan cuma Al-Quran dan Sunnah saja. Sebagian besar iya, tetapi nggak rinci, makanya itu kita tetap butuh kias. Kalau boleh disebutkan berapa sih unsur di dalam metode kias itu? Unsurnya ada 4. Yang pertama, kasus asalnya yang ada hukumnya ya. Terus yang kedua, hukum kasus itu berada. Yang ketiga, kasus baru. Dan yang keempat, ilat atau alasan hukumnya. Mungkin bisa dicontohkan seperti apa sih? Mungkin dari Mbak ini ada pandangan contoh lain itu seperti apa? Contohnya emas. Kan kalau cowok memakai emas kan itu haram. Jadi kalau ada cincin platinum itu ilatnya sama dengan kita tuh atau cowok itu tuh menggunakan kemewahan atau tabarruj. Jadi hukumnya sama, tetap haram. Jadi ilat itu kunci dari sebuah metode kias ya. Mungkin dari contoh lain ada suatu kelompok orang yang menolak sebuah pentingnya metode kias itu, mungkin bisa dijelaskan? Nah, kalau ilat itu sama, maka hukum itu bisa disamakan. Dan ada juga sekelompok yang menolak kias, seperti kelompok Zahiri. Tetapi beberapa mayoritas ulama mereka itu setuju. Maka dari itu kias itu sering muncul di dalam pembelajaran hukum Islam ya. Iya, dia sering muncul karena perannya sangat penting. Kalau aku nih yang baru belajar tentang metode ini, bagaimana sih sikap terhadap kias itu? Kita harus melakukan seperti apa? Pertama-tama kita harus mempelajari logikanya terlebih dahulu. Jadi kita jangan asal ikut. Tadi kan Mbak Ifni menjelaskan bahwasanya kias buat masalah yang belum ada dalilnya. Nah, kalau hadis multi tafsir
itu bagaimana ya Mbak Ibu? Pertama harus mengkajinya lebih dalam terlebih dahulu, karena kadang dengan adanya kias itu tuh bisa membantu untuk memperkuat hukum dari suatu hadis. Jadi kias itu bisa dikatakan tidak berdiri sendiri ya? Iya, karena kias itu harus ada hukum dasarnya terlebih dahulu. Nah, saya itu pernah dengar istilah kias jali dan kias kafi. Mungkin bisa dijelaskan sih apa bedanya dan juga bagaimana sih? Kias jali itu ilatnya jelas dan mudah dimengerti. Kalau kias khafi dia itu ilatnya tersembunyi, jadi dia harus membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Untuk yang kias kafi itu biasanya ada perbedaan pendapat. Iya, karena ilatnya nggak bisa dipahami oleh semua orang kan, karena tadi dia membutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Jadi kias itu hukumnya tidak bisa diasalkan ya untuk menafsirkan hukum tersebut. Iya, karena dia membutuhkan ilmu dan ketelitian. Walaupun kita belum bisa praktik, untuk ngerti dasarnya aja itu sudah oke atau belum ya? Nah, kalau untuk ngerti dasarnya aja itu tuh udah oke banget, dan itu awal yang bagus. Mungkin bisa bikin kita bijak dalam menerima perbedaan pendapat juga. Benar, kadang berbeda pendapat itu karena berbeda kias, tetapi dua-duanya itu tuh benar dalam konteksnya. Berarti makin ke sini kita juga semakin yakin kepada para ulama terhadap metode-metode dalam sumber hukum Islam. Iya, mereka emang sangat luar biasa. Terima kasih banyak ya Mbak Ivi untuk penjelasannya. Ini sangat simpel dan sangat jelas untuk mudah dipahami. Sama-sama Mbak Intan, senang bisa membantu. Nah teman-teman, itu tadi penjelasan kias dari Mbak Isni. Semoga penjelasan ini semoga lebih bermanfaat dan sampai jumpa di obrolan berikutnya.